warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitra Ramadhani, asal sekolah SMA Negeri 9 Goa, kelas 10-8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 4 teori Hindu-Buddha di Nusantara dan 3 kerajaan tertua di Nusantara. Pertama, teori Brahmana. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana, pendeta dari India yang diundang oleh para penguasa lokal untuk menyebarkan ajaran, melakukan upacara keagamaan dan menobatkan mereka sebagai raja. Buktinya, teori ini didukung oleh bukti prasasti berbahasa Sanskerta yang menunjukkan penguasaan bahasa oleh Brahmana. Teori kedua yaitu Ksatria. Ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum ksatria atau prajurit dari India. Munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia pada awal Masehi yang didirikan oleh tokoh keturunan India serta adanya konflik politik di India yang menyebabkan kehancuran kerajaan-kerajaan di sana, sehingga mendorong para ksatria mencari tempat baru. Ketiga, teori arus balik. Penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia tidak hanya datang dari luar, tetapi juga karena peran aktif masyarakat Indonesia sendiri yang belajar ke India dan kemudian kembali untuk menyebarkan ajaran tersebut. Buktinya, bukti pendukung utamanya adalah prasasti Nalanda yang mencatat adanya wihara di India untuk pelajar dari Sriwijaya, menunjukkan adanya arus balik pengetahuan dan Nusantara ke India dan sebaliknya. Keempat, teori Vaishya. Teori Vaishya, pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui para pedagang golongan kasta Vaishya dari India yang melakukan aktivitas perdagangan. Bukti yang mendukung teori ini antara lain keberadaan kampung keliling, perkampungan pedagang India di berbagai wilayah Indonesia serta interaksi perkawinan antara pedagang India dan penduduk lokal saat mereka menunggu angin muson untuk berdagang. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi setelah ditemukannya sebuah prasasti yaitu Yupa. Kedua, kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Nusantara setelah Kutai yang bercorak Hinduisme, berdiri abad ke-4 hingga ke-7 Masehi di Jawa Barat dan Banten. Didirikan oleh Maharesi Jayasingowarman pada 358 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan di bawah Raja Purnawarman yang terkenal dengan pembangunan saluran air sungai, Gomarti, dan prasasti-prasasti penting. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga abad ke-6 hingga ke-7 Masehi adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di pantai utara Jawa Tengah. Masa kejayaan Kalingga ditandai dengan hukum yang sangat tegas. Ratu Sima dikenal bijaksana, membuat rakyat hidup jujur dan aman di mana pencuri akan dihukum potong tangan. Kemungkinan besar di wilayah Jepara atau Pekalongan mencapai kejayaan di bawah Ratu Sima 674 Masehi yang